Shalom saudaraku, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar yang akan membahas khotbah pada hari Minggu yang lalu, yaitu dalam acara Renungan Senja yang akan disampaikan oleh hambanya evangelis Bapak Supriyonggo Santoso. Shalom. Kemarin saudaraku, kita sudah mendengar khotbah tentang bila engkau anak Elohim. Nah, tema hari ini saudaraku mengatakan, kalau kita anak Elohim, apa yang menjadi prioritas kehidupan? Nah, kami akan sampaikan dengan Bapak Supriyonggo. Kemarin Pak, kita mendengar tentang kesaksian Bapak bagaimana para penduduk di Tuban yang mengalami pembebasan tanah dan mendapatkan uang begitu banyak, mereka kaya mendadak. Namun banyak di antara mereka yang membeli mobil dengan 2-3 biji, lalu kemudian uangnya habis, lalu uangnya dijual, atau mereka membeli mobil banyak, berikan kepada anak-anak yang belum mahir memakai mobil itu. Tetapi ada juga di antara mereka yang bijaksana menggunakan uangnya, beli mobil hanya satu sesuai kebutuhan, dan uangnya disimpan, ada yang dipakai untuk buka usaha seperti bakso, berdagang kelontong, dan lain-lain. Nah, berarti prioritas dalam kehidupan itu sangat penting. Nah, kalau secara rohani, prioritas yang utama, yang prioritas itu, kira-kira menurut Bapak yang diperlukan jemaat di hadapan Tuhan seperti apa, Pak? Bapak kemarin kalau nggak salah membukakan firman Tuhan juga dari kitab Gideon ya, yaitu Hakim-Hakim 7 ayat 2, di mana Gideon itu seorang pemalu ketika dipanggil Tuhan. Tapi lalu kemudian seperti apa, silahkan Bapak bahas kembali. Ya, jadi begini, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa setelah kita makan apel itu, kita sekarang sudah diusir dari Taman Firdaus, dari surga. Akhirnya kita dibuang ke bumi, walaupun mungkin tempatnya sama, kita nggak tahu, tapi kenyataannya sekarang dengan dosa itu kita sudah katakan dipengaruhi oleh bumi, seperti gravitasi. Orang kalau hidup di bumi itu mau tidak mau harus mengalami hukum gravitasi. Jadi dia akan kalau dia dikatakan taruh di atas, dia nggak akan bisa melayang, dia akan jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi semenjak manusia berdosa itu sudah ada tendensi kita untuk berbuat dosa, ya, memikirkan hal-hal keduniawian, kenikmatan semua lah. Sombong, untuk dihormati, kepengen dipuja, pengen kaya, pokoknya semuanya yang berbau bumi ya Pak ya. Nah, itu yang membuat kita itu katakan susah untuk mengenal untuk diselamatkan lah. Jadi waktu kita dibaptis, sebetulnya kita itu sudah dibersihkan, sudah dipotong dari dosa lama kita. Jadi posisi kita, kalau kita anggap itu surga itu di atas, bumi di bawah, sekarang itu kita waktu dibaptis dengan air dan api, kita sudah dilepaskan dari tarikan bumi lagi. Saya teringat Pak dengan perkataan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi sesungguhnya ketika kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus ini, maka kerajaan surga hadir di dalam hidup kita. Begitu ya Pak ya? Namun tadi Bapak bilang bahwa gaya gravitasi yang diajarkan oleh Sir John Isaac Newton itu ya, benar-benar membuat manusia ini melekat dengan bumi, semua pemikirannya, keinginannya. Tetapi kabar baiknya dengan baptisan seharusnya kita bisa tidak terikat dengan bumi, tidak tertarik dengan bumi. Lalu Bapak mau bagikan lagi kepada kita di mana waktu itu
Gideon membuat efod dari barang rampasan yang didapat bukan karena usahanya. Seperti apa Pak itu? Jadi begini, contoh Gideon itu saya ingin mengumpulkan tentang tendensi manusia berbuat dosa. Bukan hanya penduduk Tuban yang katakan edukasinya masih kebanyakan masih rendah. Ini hanya salah satu contoh. Orang seperti Gideon yang dianggap hakim-hakim pun bisa jatuh. Hamba Tuhan. Padahal sudah dijagai sama Tuhan tuh dari awal sudah bilang Gideon waktu minta kalau dijadikan hakim kan dia minta keajaiban, sudah diberikan keajaiban. Kemudian waktu berperang Tuhan sudah bilang nggak perlu banyak-banyak dan kamu nggak perlu berperang, supaya untuk menegaskan bahwa yang nanti berperang itu Tuhan. Jadi Gideon dan pasukan yang 300-nya tidak ada andil apa-apa, supaya mereka tidak sombong. Tuhan sudah menjagai. Tapi yang jadi heran, setelah menang Gideon dijadikan hakim, dipuja-puja oleh rakyat. Jadi Gideonnya yang dijunjung. Iya. Bukan Tuhannya. Bukannya, padahal sudah dijagai loh ya, sudah dikasih tahu nih loh. Dan Gideon menikmati ya Pak ya. Menikmati itu. Lalu dia buat efod. Iya, ditaruh di rumahnya supaya orang tuh datang ke rumahnya tidak langsung memuja dia kan, mengingatkan oh ini Gideon itu pahlawan. Gitu. Jadi Pak maaf ya, saya kadang berpikir ya, Tuhan kan nggak mungkin salah memilih hambanya. Dia memilih Gideon. Gak mungkin ada kesalahan ya Pak ya. Tetapi itulah ya manusia. Selama kita di bumi ini ada kecenderungan jatuh gitu ya Pak ya. Nah, kemudian setelah dia buat efod itu Pak, lanjutannya bagaimana? Dan dalam kisah Gideon kan, akhirnya kan dia jatuh. Karena apa? Karena dia setelah itu seolah tidak pernah mencari Tuhan. Dia hanya hidup sebagai hakim, dianggap merasa seharusnya saya ini pahlawan, jadi anak-anaknya juga dijadikan yang hakim. Patut didengar. Iya. Ya, Nah itulah sebabnya dia bisa jatuh kembali ke dalam dosa. Akhirnya Gideon kan katakan setelah Gideon meninggal juga anaknya juga kurang-kurangnya. Nah ini yang yang Tuhan mau sampaikan tuh, kalau kita itu hanya tidak dibaptis betul dengan air dan api, itu pasti akan jatuh. Walaupun dibaptis pun kalau selanjutnya kita sudah dibebaskan, tapi karena tarikan dosa itu begitu kuat, kalau kita tidak katakan memberi makan rohani kita, itu kita akan jatuh. Jadi ada 3 baptisan ya Pak ya, air, roh, dan api. Artinya baptisan bukan secara otomatis menyelesaikan perkara dosa di dalam kehidupan kita, tetapi itu sebenarnya adalah gerbang awal untuk memulai proses hidup yang benar dan suci sesuai dengan kehendak surga. Begitu ya Pak ya? Betul, ya. Nah, kalau kita tidak dibaptis, kira-kira apa yang terjadi Pak kalau kita tidak mengalami baptisan? Ya, itu tadi, karena kita sudah kena gravitasi bumi, pasti kita akan, kalau disuruh memilih antara surga dan bumi, kita pasti akan memilih bumi karena tarikan dosa begitu kuat. Itu makanya ya Pak ya, ada banyak ya gereja-gereja juga yang tidak melakukan baptisan dengan tepat. Sehingga sebenarnya saya banyak menemukan Pak, ketika mereka datang kepada saya sebagai konselor, saya melihat mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan, takut Tuhan, tetapi mereka tidak mampu menanggalkan keinginan dari tertatih-tatih, atau bahasa TV-nya, bahasa kerennya termehek-mehek mereka. Sangat sulit. Tapi begitu dibaptis Pak, mereka seperti ada kekuatan. Bukan berarti secara otomatis langsung kudus, tapi mereka ada kekuatan. Itulah mungkin yang dimaksud mereka menerima Roh Kudus, baptisan roh itu ya Pak ya. Jadi begini, waktu kita dibaptis air, itu katakan dosa kita sudah disucikan, buang. Kita jadi tempayan yang kosong, dilemparkan oleh Tuhan jauh. Iya, ya. Tapi kosong, masih belum diisi apa-apa. Tapi sudah, karena isinya sudah dibuang ya kita bisa melayang nanti kan. Ya. Kita harus dibaptis api juga atau Roh Kudus supaya kita menghilangkan tendensi dosa tadi, sehingga kita akan lebih memilih apa yang diajarkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya terkesan dengan kata-kata melayang ini.
Kalau kata-kata melayang berarti berbicara roh kita ini tidak lagi terikat dengan nafsu duniawi, keinginan-keinginan duniawi, sehingga kita bisa melampaui keinginan-keinginan duniawi untuk mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bisa memahami. Nah, kalau kita melayang meninggalkan bumi ini, berarti kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Disinilah kita semakin terserap, bisa menerima kekuatan dari Tuhan, bisa melihat apa yang Tuhan ingin perlihatkan, kita bisa mendengar apa yang Tuhan ingin perdengarkan, ingin Tuhan serukan. Saudaraku, dikatakan tadi, kalau kita sesungguhnya menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu tidak butuh penghormatan itu. Tanpa kita pun dia sudah terhormat gitu, saudaraku. Tetapi ketika kita menghormati Tuhan, artinya dengan menghormati Tuhan, kita menanggalkan kedagingan kita. Maka tendensi manusia kita yang mudah berbuat dosa itu juga terlepas. Sehingga kita menemukan tendensi yang suci, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Dan kemudian, saudaraku, maka keinginan yang suci itu kita selalu gambarkan itu ada di langit, di atas, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus berasal dari surga, dari atas, bukan dari bawah, bukan dari bumi. Maka kehidupan kita tadinya yang sudah dijatuhkan ke bumi, kita bisa dipulihkan lagi ke Firdaus. Nah, Bapak Supriyonggo akan menjelaskan lagi kepada kita bagaimana gaya gravitasi bumi tidak mempengaruhi Yesus. Salah satu tandanya adalah ketika Yesus dicobai, ketika juga Yesus berjalan di atas air. Silakan Pak Supriyonggo. Yesus tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, seperti diketahui kalau kita dari ilmu bumi itu ilmu apa ya, falak apa ya, ilmu fisika lah ya. Jadi tadi disampaikan kalau Yesus itu tidak dari atas, dari surga, jadi dia tidak ada dosa sama sekali, sehingga tarikan dosa itu tidak bergeming, tidak berpengaruh pada Yesus. Ya, buktinya dia ketika dicobain iblis itu ya Pak ya, ya. Dicobain soal makan, soal kedudukan, tahta, soal untuk disembah, dia nggak mempan. Bahkan dia bisa berjalan di atas air. Kenapa? Tidak ada tarikan bumi. Jadi dia bisa bebas melakukan apa. Sebaliknya manusia, seperti hukum gravitasi, semakin kita jauh dari tanah, semakin lemah gravitasi. Sehingga suatu saat di luar atmosfer itu kita bisa melayang. Ada batas tertentu. Seperti orang yang ke bulan itu ya Pak ya? Bisa melayang-melayang di surga, di bulan, nggak kena tarik, gitu ya? Ada jauh dari. Ada ruang ya. Makanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah yang di atas, semakin lama itu kalau kita di posisi di sini, kita makin lama makin naik, makin jauh. Suatu saat, sudah di tempat tertentu, kita tidak akan. Jadi gaya gravitasinya surga yang dominan. Betul. Seperti warga negara lah, ya. Kalau kita jadi warga negara Indonesia, hukum di Indonesia harus kita patuhi. Yes. Tapi kalau kita jadi warga negara asing, misalkan Australia, kita harus hidup menurut Australia. Sama kalau kita menjadi warga negara kerajaan surga, kita sudah dibebaskan dari segala hukum dosa itu, karena kita harus mempergunakan hukum yang baru di tempat di mana kita hidup. Saudaraku, ini luar biasa. Jika saudara benar-benar ingin merdeka dari dosa, ya pertama saudara percaya kepada Yesus, kemudian beri dirimu dibaptis. Ketika saudara dibaptis, engkau diberikan Roh Kudus di dalam hatimu, itu yang disebut Immanuel. Roh Kudus akan menolongmu menanggalkan keinginan-keinginan dunia, maka hukum dunia tidak berlaku lagi di dalam kehidupanmu. Tapi engkau mendekat kepada Tuhan, ada hukum yang baru, hukum kerajaan surga. Nah saudaraku, bersama dengan Tuhan kita mampu untuk hidup berkemenangan. Nantikan besok lagi pembahasan dalam renungan senja yang kedua tentang bila engkau menjadi anak Elohim.
dengan Bapak Supriyonggo Santoso dalam acara Renungan Senja di CBM 7 TV. Sampai jumpa besok sore. Jika saudara terberkati dengan firman ini, ajak teman saudara dan bagikan kepada saudara-saudaramu firman Tuhan ini dalam video di YouTube saudara. Jangan lupa saudara share, saudara like, saudara komen dan pasang lonceng. Tuhan Yesus memberkati.